Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Murni Larasati. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Sepak bola. Apa itu sepak bola, anak-anak? Sepak bola merupakan suatu permainan yang menggunakan sebuah bola. Sepak bola ini termasuk dalam permainan bola besar. Permainan sepak bola dilakukan oleh dua tim dengan komposisi pemain 11 orang. Prinsip utama dalam bermain sepak bola ini adalah mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Lalu untuk teknik dalam bermain sepak bola itu ada apa saja? Yang pertama ada menggiring atau dribbling, ada menendang atau shooting, ada mengoper atau passing, ada menghentikan, ada menyundul atau heading, dan juga ada banyak yang lainnya. Dalam sepak bola terdapat induk organisasi internasional yang dinamakan FIFA, Federation Internationale de Football Association. FIFA ini berdiri pada 21 Mei 1904. Lalu induk organisasi di Indonesia ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI ini dibentuk pada tanggal 19 April 1930. Kapan PSSI bergabung dengan FIFA? PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Lalu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, Ibu harap kalian mampu memahami dan juga mampu mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan sepak bola dengan baik dan benar. Memasuki materi yang pertama, yaitu A. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Gerak spesifik ini dapat diartikan sebagai teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar permainan sepak bola seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada banyak sekali tekniknya. Adapun gerak spesifik tersebut antara lain yang pertama, meningkatkan penguasaan keterampilan teknik dalam situasi permainan sepak bola. Yang kedua, melatih dan menerapkan taktik atau strategi tertentu. Yang ketiga, melatih kerjasama baik bagian tertentu maupun tim secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tentu saja meningkatkan kualitas fisik. Yang B, aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Apa itu variasi dan kombinasi? Gerak variasi bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, gerak menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, atau kaki bagian luar. Sedangkan, gerak kombinasi adalah gerakan yang menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Misalnya, setelah melakukan gerak, memberhentikan bola dilanjutkan dengan gerak menendang. Aktivitas yang pertama ada variasi dan kombinasi gerakan menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Aktivitasnya seperti apa? Seperti pada gambar ini. Aktivitas satu ini bisa dilakukan secara individu, berpasangan, bahkan bisa juga dilakukan secara berkelompok. Jika individu, seperti ini, kalian bisa menghadap ke dinding dengan jarak kira-kira 1 meter. Kemudian, kalian menendang bola tersebut sampai mantul ke tembok. Setelah itu, pantulannya itu kalian berhentikan dengan menggunakan telapak kaki.
Nah, lakukan menendang bola itu dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung. Untuk aktivitas 2, ada variasi dan kombinasi gerakan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Aktivitasnya seperti apa? Nah, seperti ini. Aktivitas 2 ini bisa dilakukan secara berpasangan. Caranya, peserta didik berpasangan, masing-masing mendapatkan satu bola. Satu orang berdiri di depan, berperan sebagai penentu arah, dan pasangannya di belakang pada jarak kira-kira 2 meter. Ya, anak yang di depan itu menentukan arah, mulai menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah, dan pasangannya yang di belakang itu mengikuti gerakan dengan arah yang sama. Setelah melakukan beberapa saat, lakukan pergantian posisi. Jadi anak yang di belakang pindah posisi menjadi yang di depan, menjadi penentu arah. Seperti itu. Lalu untuk aktivitas yang ketiga, ada variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola. Pada aktivitas 3 ini sudah mulai kompleks ya gerakannya. Aktivitasnya seperti apa? Seperti ini. Ya, aktivitas 3 ini bisa dilakukan secara berpasangan. Caranya, setiap pasangan berdiri menghadap ke depan dalam satu barisan. Ya, jadi 2 orang murid ini berdiri di belakang garis. Kemudian, peserta didik 1 menggiring menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian menempuh kira-kira jarak 7 sampai 10 meter. Lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki. Setelah itu, peserta didik tersebut memutar arah 180 derajat, kemudian menendang bola ke arah temannya yang menunggu yang di belakang garis tadi. Lalu lakukan aktivitas 3 ini secara bergantian. Aktivitas 4 ada variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang. Arah gerakannya menggiring lurus. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Aktivitas 4 ini bisa dilakukan secara berpasangan, bahkan bisa dilakukan secara berkelompok. Ya, langkah awal yang harus kalian persiapkan untuk melakukan aktivitas 4 ini adalah dengan menyiapkan bendera kecil atau kun sebagai gawang. Ya, diberi jarak kira-kira 2 meter. Lalu ukur jarak gawang sampai ke depan kira-kira 4-6 meter, lalu diberi batas dengan menggunakan bendera kecil atau bisa menggunakan kun. Ya, fungsi batas ini adalah memberikan tanda kepada kalian untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Cara melakukan aktivitas 4 ini, kalian menggiring bola menggunakan berbagai macam bagian kaki. Bisa menggunakan bagian dalam, punggung, atau bagian luar kaki. Kemudian kalau sudah sampai pada batas tadi, lakukan tendangan sampai masuk ke dalam sasaran. Lalu analisislah, menurut kalian kaki bagian mana yang nyaman ketika digunakan untuk menendang bola ke arah gawang? Kira-kira bagian mana? Nah, kita lanjut. Pada aktivitas 5 ini ada variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang dengan gerakan menggiring zigzag. Ya, seperti ini gambarnya. Kalau pada aktivitas 4 tadi, kalian melakukan shooting dengan arah lurus.
Jika di aktivitas 5 ini kalian melakukan gerakan menggiring zigzag, ya. Jadi kalian harus memberikan tanda bendera-bendera kecil untuk melakukan zigzag dan juga batas untuk melakukan tendangan ke gawang. Ya, seperti itu. Kalian lakukan ini dengan menggunakan berbagai bagian kaki. Menggunakan bagian kaki bagian dalam, bagian punggung kaki, atau bagian luar. Pada aktivitas ini ada variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola. Pada aktivitas 6 ini bisa dilakukan secara perorangan, berpasangan, bahkan bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, caranya, lambungkan bola ke atas dengan tangan atau dicungkil dengan ujung kaki. Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan. Dan saat bola turun, tahan dengan kepala atau sundul, bisa menggunakan dada, paha. Lalu ketika bola itu jatuh ke tanah, tahan dengan kaki. Nah, lakukan aktivitas 6 ini di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan atau menggiring bola. Jika dilihat dari gerakan aktivitas 6 ini, gerakan ini cukup memiliki kesulitan yang tinggi daripada aktivitas-aktivitas sebelumnya. Nah, untuk itu kalian bisa melakukan dengan cara terpisah. Misalnya, latihan mengontrol bola menggunakan paha dengan cara melambungkan bola dan menahannya dengan paha. Setelah ada kemajuan, lanjutkan dengan gerakan menahan dengan dada. Jadi aktivitas 6 ini bisa dilakukan secara terpisah, secara berurutan, lalu bisa digabungkan, ya. Setelah kalian melakukan berbagai variasi dan kombinasi dari permainan sepak bola, dari 6 aktivitas yang lalu, sekarang kita coba terapkan variasi dan kombinasi tersebut dalam suatu permainan. Permainan ini kita gunakan permainan yang menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Pada aktivitas pertama ini, ada bermain sepak bola pada lapangan kecil menggunakan 2 kecil atau bendera kecil. Ya, aktivitasnya seperti apa? Masing-masing regu ada 5 orang. Aturan yang pertama, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 4 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Lakukan aturan yang pertama itu beberapa saat. Kemudian aturan yang kedua, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 3 kali sentuhan, kemudian baru menendangnya ke teman. Lakukan aturan tersebut beberapa saat. Kemudian aturan yang ketiga, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 2 kali sentuhan, kemudian menendangnya pada teman. Lakukan aturan ketiga itu beberapa saat. Kemudian aturan yang keempat, ini lebih sulit ya daripada aturan yang sebelumnya. Sentuhan pertama langsung menendang bola. Ya, lakukan permainan bola dengan aturan keempat ini beberapa saat. Dan permainan ini bisa divariasikan dengan cara 3 menit pertama hanya bermain menggunakan tendangan menggunakan bagian dalam, titik perkenaan bola pada kaki pada bola bagian atas, lalu bisa divariasikan berbagai macam. Lalu untuk aktivitas 2 ada variasi dan kombinasi gerakan mengiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Aktivitasnya seperti apa? Nah, seperti ini.
Aktivitas 2 ini bisa dilakukan secara berpasangan. Caranya, peserta didik berpasangan, masing-masing mendapatkan 1 bola. 1 orang berdiri di depan, berperan sebagai penentu arah, dan pasangannya di belakang pada jarak kira-kira 2 meter. Ya, anak yang di depan itu menentukan arah, mulai menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah, dan pasangannya yang di belakang itu mengikuti gerakan dengan arah yang sama. Setelah melakukan beberapa saat, lakukan pergantian posisi. Jadi anak yang di belakang pindah posisi menjadi yang di depan, menjadi penentu arah. Seperti itu. Cukup sekian materi pada hari ini. Materi ini Ibu ambil dari buku guru PJOK karya Suherman tahun 2018. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi baru dan dengan semangat baru. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Apabila ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.